Halo, selamat pagi adik-adik. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Devita Aprilia Dini Lutia. Di sini kakak akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu bagian dari IPS yang bertema koperasi. Di bagian pembahasan tentang koperasi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada pengertian dan lambang koperasi, yang kedua ada tujuan dan manfaat koperasi, dan yang ketiga ada perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya, dan yang keempat ada jenis-jenis koperasi. Di sini kakak akan menjelaskan tentang pengertian koperasi. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Selanjutnya, di dalam koperasi ini ada landasan koperasi, yaitu landasan ideal, yang kedua ada landasan konstitusional, selanjutnya ada hari koperasi. Hari koperasi itu terjadi pada tanggal 12 Juli. Yang ketiga yaitu ada Bapak Koperasi. Bapak Koperasi yaitu ada Dr. Andes Muhammad Hatta yang selaku sebagai pencetus dari koperasi. Dan yang keempat ada Lambang Koperasi yang ditetapkan pada tanggal 12 Juli tahun 1960. Selanjutnya di sini ada lambang koperasi, bisa dilihat di gambar ya. Yang pertama itu ada rantai, rantai sendiri yaitu melambangkan tentang persahabatan yang kokoh. Yang kedua ada tulisan Koperasi Indonesia, melambangkan sebagai kepribadian Indonesia. Yang ketiga ada padi dan kapas, melambangkan sebagai kemakmuran yang harus dicapai. Yang keempat ada gerigi roda, ya, melambangkan sebagai usaha yang terus-menerus. Yang kelima ada bintang dan perisai, melambangkan tentang landasan koperasi Pancasila. Yang keenam ada timbangan, yaitu melambangkan sebagai keadilan bagi seluruh anggota. Yang ketujuh ada pohon beringin, melambangkan sebagai sifat kepribadian Indonesia yang kuat dan berakar. Yang kedelapan ada warna merah dan putih, yaitu melambangkan sebagai sifat nasional koperasi. Selanjutnya ada tujuan koperasi, yaitu ada dua, yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Selanjutnya ada manfaat koperasi. Manfaat koperasi ini ada 3. Yang pertama yaitu ada dapat memperoleh barang kebutuhan dengan harga murah. Yang kedua ada sewaktu-waktu dapat meminjam uang dengan jasa ringan. Yang ketiga yaitu ada setiap tutup buku atau setiap tahun para anggota koperasi mendapat sisa hasil usaha atau SHU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kakak. Oke, sebelum kakak melanjutkan, kakak ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak, kakak Nada. Kakak mau ngelanjutin dari Kak Devita. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Kalau koperasi itu, dia yang pertama, dia mengutamakan kesejahteraan dari si anggota koperasinya. Terus yang kedua, keanggotaannya itu bersifat sukarela, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam koperasinya. Lalu yang ketiga ada modal dari simpanan si anggota koperasinya. Habis itu ada berbadan hukum dan pengurus si koperasinya itu dipilih oleh anggota koperasinya. Lanjutnya. Nah, kalau misalnya badan usaha lain itu, dia itu mementingkan kepentingan si perusahaannya. Terus keanggotaannya juga terbatas, jadi nggak secara sukarela. Nah, kalau modalnya juga dari penjualan saham atau perorangan. Nah, kalau di badan usaha lain itu ada yang tidak berbadan hukum juga. Lalu pengurusnya itu ditentukannya oleh pemegang sahamnya, bukan anggota dari si badan usahanya. Nah, terus ada jenis-jenis koperasi. Yang pertama itu koperasi simpan pinjam. Itu tuh pengertiannya dulu ya, usahanya menampung simpanan dari para anggota dan membantu para anggota untuk memperoleh kredit pinjaman.
Jadi bagi anggota koperasi yang membutuhkan dapat mengajukan permohonan pinjaman ke koperasi dengan adanya syarat-syarat. Nah, selanjutnya itu ada koperasi konsumsi. Itu tuh melakukan usaha pertokoan yang menyediakan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari para anggotanya. Jadi kalau misalnya ada yang jadi anggota koperasi terus butuh barang-barang kayak misalnya beras, minyak atau gimana itu bisa pinjam ke koperasi konsumsi. Nah, selanjutnya ada koperasi produksi. Jadi itu anggotanya itu produsen. Jadi anggotanya itu memproduksi sendiri barang-barang terus nanti dijual lagi secara bersama. Terus selanjutnya ada koperasi jasa. Nah, koperasinya ini tuh kalau yang dari tadi kan memberikan kayak barang-barang kan, tapi kalau ini kayak memberikan layanan jasa kayak jasa transportasi, tentunya pastinya memberikan layanan kepada para anggota. Nah, selanjutnya ada koperasi serba usaha. Nah, koperasi serba usaha itu melayani beberapa macam kepentingan ekonomi para anggotanya. Contohnya itu kayak koperasi unit desa yaitu KUD. Sebelumnya kami Kakak Devita dan aku pengen minta maaf kalau misalnya ada kurang kata-kata atau ada salah kata-kata. Ya, terima kasih semuanya. Udah.